Masa kita berani menyerahkan nyawa kita? Sedangkan kalau dia lapar, masa kita tidak akan bantu? Kita sudah berkata bahwa kita komitmennya ini komitmen nyawa loh. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Salam saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang ketiga 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui bahwa kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, sampai saat ini kalau saudara mengikuti dengan cermat, pasti saudara sudah dapat buat suatu kesimpulan tentang gaya penulisan daripada Yohanes. Karena dia selalu membawa pembaca pada originalitas mereka, saudara. Jadi bagaimana juga dia membuat kontras tentang kebenaran, hakiki, dan pilihan-pilihan yang salah. Seperti terang dan gelap, benar dan salah, atau baik dan jahat. Dengan apa yang kita sudah baca tadi, saudara, Yohanes juga buat kontras antara kasih dan kebencian. Tahukah saudara bahwa dunia ini benci kita? Kenapa saudara dunia benci kita? Karena kita tidak hidup lagi dengan sistem dunia. Tapi saudaraku, kita hidup dengan sistem daripada kerajaan Allah. Nah, saudara, memang kelihatan sekali kan bahwa Yohanes berusaha membawakan kepada kita gaya hidup kasih itu seperti apa. So memang berita utama yang kita temukan dari awal bahwa kasih memang sudah mengambil bagian pertama di dalam kehidupan kita. Kita semua diselamatkan oleh karena kasih. Makanya Yohanes katakan tadi di ayatnya yang ke-11, dia bilang, udah dari mulanya kamu dengar bahwa kamu harus saling mengasihi. Karena memang kasih itu dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus waktu kita menjadi percaya dan kita tahu hal tersebut benar. Jadi Yohanes berusaha mengatakan kepada kita gini, kalau kasih ada dalam kehidupanmu, kamu tidak mungkin akan membenci saudaramu. Kemudian dia memberi contoh yang pertama, yaitu Kain. Bagaimana Kain karena benci pada saudaranya, sekalipun ditegur oleh Tuhan, dia menolak teguran itu. Karena kebencian telah menguasai dia. Dan Kain menjadi prototipe dari orang-orang yang tidak memiliki kasih dalam dirinya. Sehingga yang terjadi adalah orang tersebut cenderung untuk membunuh. Sebab membenci menurut Yohanes identik dengan membunuh, bukan? Dan kemudian kita lihat di sini bahwa Yohanes terus membawa kita bahwa perjalanan kasih itu dimulai dari awal iman kita. Kemudian kita berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita yang tidak sesuai. Tapi kita harus terus mengasihi mereka. Sebab kasih memang lahir dari Allah. Bahkan Yohanes mengatakan di pasalnya yang keempat nanti kita akan bahas bahwa Allah adalah kasih. Ya, saudara, di sini diberitahu juga bahwa kita mengenal kasih Tuhan karena kita sudah terima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Amen. Jadi kasih itu ada di dalam kita sejak kita dilahirkan kembali. Saudara, tadi sudah dikatakan suami saya bahwa Alkitab katakan jangan benci saudara kita, karena Alkitab bilang kalau kita benci itu artinya kita sudah membunuh dia. Dan tidak ada seorang pembunuh yang bisa memiliki hidup yang kekal. Sebab itu mari kita saling mengasihi. Dan juga Alkitab bilang di sini bukti daripada kasih yang ada di dalam kehidupan kita, saudara. Seperti dikatakan ayat yang ke-17,
bahwa barang siapa punya harta dunia melihat saudaranya menderita kekurangan tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tetap dapat ada di dalam dirinya? Kita perlu, saudaraku, untuk mengaplikasikan kasih itu dalam kehidupan kita dengan kita menolong, membantu saudara-saudara kita membutuhkan. Kita tidak menutup hati kita dan juga kita tidak menarik tangan kita untuk menolong mereka. Tapi saudara, tangan kita ini boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Itu adalah bukti kasih, saudara, yang kita aplikasikan, yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, memang benar bahwa Yohanes berusaha mengatakan secara khusus di ayatnya yang ke-16. Yohanes bilang begini kan, bahwa ini kita mengenal kasih Allah karena kita melihat bagaimana Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. Makanya bagian kita adalah menyerahkan nyawa kita buat saudara-saudara kita. Kita bahkan berani menyerahkan nyawa kita. Masa kita berani menyerahkan nyawa kita, sedangkan kalau dia lapar, masa kita tidak akan bantu? Kita sudah berkata bahwa kita komitmennya ini komitmen nyawa loh. Ini bukan cuma komitmen sekedar berkata hai, shalom, apa kabar, tapi ini komitmen nyawa. Jadi kemudian Yohanes berkata begini, kalau kamu mengasihi, kamu harus mengasihi dengan benar. Bukan hanya dengan perkataan saja. Bukan Amen. Cuma dengan itu saja, dengan lidah saja. Tapi juga dalam kebenaran. Jadi jelas kita mengasihi dengan perbuatan dan juga dalam kebenaran. Artinya kita harus mengaplikasikan dalam mentalitas kita, dari dalam hati kita, tapi juga dalam tindakan kita benar. Nilai moral dari kasih adalah kebenaran. Kasih tidak pernah curang. Dan kalau kita telah menerima begitu banyak dari Tuhan, kita tidak akan curang untuk menyimpannya buat diri kita kan. Kita pasti akan mengulurkan tangan kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Di masa pandemi ini, banyak orang yang membutuhkan. Mari ulurkan tangan saudara. Saya tidak berbicara hanya soal keuangan. Saya berbicara soal perhatian, soal doa, soal membagikan kasih, membagikan perhatian, penghiburan yang Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma dalam kehidupan kita. Saudara, Allah adalah kasih. Waktu kita hidup di dalam kasih, kita adalah representasinya Tuhan di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.